makanan-makanannya atau sponsor-sponsor di daily vlognya. Jadi terkadang konten kreator juga jangan lupa, maksudnya benar kalian bikin konten memang semuanya harus bagus, tapi harus tahu juga tujuannya. Semuanya ini kalau misalnya ya tapi beda kali ya, kalau ada yang bikin konten yang idealis, yang ada juga konten kreator yang udah suka-suka, tapi kan ini kembali lagi kalau bisnis. Kalau kita membuat konten ibaratnya ujung-ujungnya untuk konten kreator di mana-mana ingin menghasilkan cuan ataupun uang, ya kita harus tahu how to sell it, di mana kita bisa taruh proporsionalnya brand ataupun apa di konten yang kita bikin. Kita pikirin ini cocoknya kemana. Misalnya konten traveling, oh yaudah berarti kan ada beberapa tiketing ataupun apa yang bisa masuk, ataupun hotel ataupun apa, itu kita tim marketing pun bisa langsung membuat tim sales and marketingnya gimana untuk muncul. Nah itu pun semuanya diras yang tadi saya nggak ngerti apa-apa, mau nggak mau tuh pelan-pelan dan akhirnya sekarang ya kita udah belajar juga sama teman-teman yang udah profesional juga dan akhirnya bisa join sama kita juga gitu sih. Jadi intinya konten creator jangan lupa juga selain bikin konten yang menarik, harus tahu juga gimana cara menjualnya. Benar. Bisa jadi uang gitu. Harus ada colokannya ya. Iya. Benar banget. Oke, Setuju. kita mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di ruangan ini. Yang pertama dari Andika, apakah MD Entertainment ada berencana untuk memperluas sayap bisnis ke dunia metaverse dalam waktu dekat? Iya, dalam waktu dekat kami belum ada rencana ke metaverse karena kami lebih fokus untuk buat konten. Konten is king. Tapi bagi saya kita harus fokus keahlian kita di mana. Kalian MD kita selalu, karena gini ya, ini dunia contohnya Rans dan MD kesannya sama tapi bisnis modelnya beda banget. Ya, cara pandangan mendapatkan revenue, mendapatkan awareness semua beda. Jadi nggak bisa MD sekedar metaverse jalan. Saya balik lagi, saya content creator. Saya bisa buat film box office, saya bisa buat sinetron yang rating tertinggi, saya bisa buat animasi yang di appreciate di YouTube, di series, di televisi, dan bisa buat juga digital series. Nah, untuk ke metaverse, MD harus siap-siap beradaptasi. Karena konten tinggal nanti besok, bisa nggak KKN masuk ke dunia metaverse? Ya mungkin juga, tapi MD di jangka pendek ini belum ada rencana ke sana. Oke, setelah IPO, jadi kira-kira pengembangan yang dalam jangka waktu pendek ini untuk MD apa Pak? Ya, jadi setelah IPO challenge-nya gimana? Karena film ada limitasi. Ya, sebelumnya waktu pandemi kita sudah siap dengan film KKN. Budgetnya 15 miliar misalnya. Itu saya dapat tawaran dari OTT sampai 2-3 kali lipat, tapi saya nggak jual karena saya punya keyakinan bahwa film KKN ini bisa mencapai box office yang besar. Ya, jadi ternyata terbukti ya Pak, terbukti 9,2 juta penonton. 9,2 juta penonton, dan juga menariknya padahal bioskop lagi 70%. Dan gimana kita bisa dapat 9,2 juta konten lagi. Dan juga bagi saya bioskop punya penonton sendiri, nggak akan mati. Nggak mungkin kita sebagai masyarakat hanya mau di rumah nonton OTT. Nggak sesederhana itu. Waktu pandemik OTT meningkat luar biasa ya, sampai berapa konten yang kami jual ke sana. Tapi tetap bioskop masih bakal hidup. Free to air, biarin dibilang sunset, akan hidup. Ya. Karena saya lihatnya ini tuh biar udah mau maghrib nih, tapi masih panjang di Indonesia.